البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Silsilah Rasail yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan asbahullah. Sekarang kita masih berada pada artikel yang kedua, yaitu 6 pembahasan penting seputar sirah an-nabawiyah. Setelah kita selesaikan pembahasan yang kelima, sekarang kita akan masuki matan yang bagian atas, itu pembahasan yang ke-6. Qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih. Simak baik-baik. Al-Mawdi'us Salis, pembahasan yang ke-6. Pembahasan yang ke-6. Qissatur riddah ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kisah seputar terjadinya kemurtadan setelah matinya atau setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena setelah beliau meninggal dunia, banyak dari kalangan kaum muslimin yang di antara mereka yang belum kokoh imannya murtad, keluar dari agama Islam. Tapi tidak terang-terangan. Di antaranya apa? Orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Orang-orang yang tidak mau bayar zakat waktu itu diperangi seperti diperanginya orang-orang murtad, karena memisahkan antara sholat dan zakat. Yang waktu itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliaulah yang sangat tegas dan juga memerangi mereka. Seraya beliau mengatakan, wallahi la uqatilanna man farraqa bainas sholati waz zakah. Demi Allah, kami akan perangi orang-orang yang memisahkan antara salat dan zakat. Karena waktu itu ada beberapa orang yang enggak mau bayar zakat, tidak mau menunaikan zakat setelah meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya apa? Mereka semuanya dengan diperangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, akhirnya mereka pun kembali menunaikan zakat, kembali membayar zakat sebagaimana dahulu kala mereka tunaikan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih hidup. Sampai-sampai salah satu ulama ahli sunnah wal jamaah, kalau tidak salah itu Ali ibn al-Madini rahimahullah, beliau mengatakan dengan semakna, nasarallahu hadzal din bi imamain. Allah Ta'ala menolong agama ini dengan sebab 2 imam. Al-imamu Abu Bakr fil riddah wal imamu Ahmad fil mihnah. Perhatikan ini ya, keadaannya ya. Imam Abu Bakar ketika terjadi riddah, kemurtadan, banyak orang yang murtad, tidak mau bayar zakat. Dan Imam Ahmad ketika terjadi fitnah namanya mihnah, yaitu fitnah bi khalqil Quran. Fitnah yang rakyat sipil diilzamkan untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Siapa yang tegas, istiqamah dan menyuarakan Al-Quran kalamullah ghairu makhlukin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud? Siapa? Imam Ahmad. Beliau sampai digelari Imam Ahli Sunnati wal Jamaah karena beliau sangat tegas, istiqamah, kokoh. Kisahnya sudah terlalu masyhur ya.
beliau dicambuk, disiksa, dipenjara, pingsan, bangkit lagi, tetap tidak akan mengatakan Al-Quran makhluk. Beliau tetap kokoh mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhlukin. Al-Quran itu ucapan Allah, bukan makhluk. Imam Ahmad. Masya Allah. Syahidnya di sini, pembahasan yang ke-6 ini seputar apa barakallahu fiik? Ternyata setelah Rasulullah alaihi salatu wassalam meninggal dunia, ada dari kalangan sahabat yang mereka murtad. Paham ya? Keluar dari agama Islam, menganut agama lain, agama kesyirikan, agama kekufuran, waliyadzubillah. Kita lihat lagi berikutnya, disimak baik-baik matanya itu. Faman sami'aha la yabqa fi qalbihi mithqala dzarrah min syubhatis syayatin alladzina yusammuna al-ulama. Lihat ini. Barang siapa yang mendengar kisah ini, niscaya tidak tersisa lagi di dalam hati seseorang sekecil biji sawi pun berupa syubhat setan yang mereka menamakan ulama. Paham ya? Bukan sembarangan menamakan diri mereka ulama. Ini kan ucapan la ilaha illallah. Kalau sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, cukup katanya. Kita katakan tidak. Paham ya? Walaupun dia nyembah berhala, nyembah patung, minta kepada si mayit, nyembah kuburan, kalau sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, cukup katanya. Kita katakan tidak. Kenapa tidak? Karena kalimat la ilaha illallah itu bukan sembarang kalimat. Di dalam kalimat la ilaha illallah ada makna dan konsekuensi. Ada makna yang terkandung di dalamnya, itu apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya apa? Keharusannya kalau dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus mengamalkan dua rukun, an-nafyu wal isbat. Harus itu. Wah, yang penting udah ucapan la ilaha illallah udah cukup katanya. Enggak cukup. Amin ya. Dia paginya, malamnya dia ngombor. Malam Jumat Kliwon yang diucapkan bukan sekali dua kali, 500 kali dia ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Paginya ke kuburan, siangnya minta kepada si mayit, sorenya datang ke Mbah Fulan Mbah Alam minta pesugihan. Bayangkan itu. Ternyata secara tidak langsung barakallahu fiik itu sudah bisa menghantarkan ke dalam kemurtadan, waliyadzubillah. Nah, kata beliau sebenarnya ini apa? Yang mereka menamakan diri mereka dan ulama. Enggak sembarangan menamakan diri mereka ulama. Wa hiya qauluhum, disimak itu matanya itu. Wa hiya qauluhum, yaitu ucapan mereka syubhat setan. Syubhat setan yang maksudnya adalah siapa dan bagaimana? Yaitu ucapan mereka hadza huwa syirk. Nah, jadi pahami ya? Wa hiya qauluhum hadza huwa syirku. Inilah kesyirikan. Sudah ngomong ini syirik. Lakinnya kulun, tapi mereka mengucapkan apa? La ilaha illallah. Masih ada akan tapi. Ini memang syirik ini, tapi mereka mengucapkan la ilaha illallah. Nah, itulah yang dijadikan syubhat. Berarti kalau mengucapkan enggak barakallahu fi, enggak dianggap syiriknya. Cukup katanya. Kita katakan tidak. Wa man qalaha la yaqud syai'an. Barang siapa yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak akan terjadi kekufuran dengan sebab sesuatu apapun. Lihat ini. Tidak akan terjadi kekufuran, tidak akan masuk dalam kekufuran dengan sebab apapun. Lihat ini. Jadi kalau menurut versi ini kan ucapan la ilaha illallah cukup itu walaupun tidak melaksanakan, mengerjakan konsekuensi keharusan kalimat la ilaha illallah. Karena di dalam kalimat la ilaha illallah terkandung berapa rukun tadi? 2 rukun dihafalkan. 2 rukun la ilaha illallah dihafalkan. Jangan sampai berulang-ulang masih lupa. Rukun ada 2, syarat ada 8. Makna 1 saja cukup. La ma'budu bihaqqin illallah. Dihafalkan, tanamkan di benak kita semuanya. La ilaha illallah. Ai la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Berarti kalau ada sesuatu disembah, batu, pohon, bulan, bintang, itu enggak berhak. Makanya itu bukan Allah itu. Jadi pahami? Harus ada lafaz berhak. Jadi pahami ya?
Nah, berhak disembah. Berarti selainnya enggak berhak disembah. Mafhum? Naam. Kemudian barakallahu fiik, rukunnya apa tadi? An-nafyu wal isbat. An-nafyu itu peniadaan, isbat penetapan. Apa makna an-nafyu? Nafyu jami' ma yu'badu min dunillah. Ini dipahami bagaimana ini? Nafyu jami' ma yu'badu min dunillah. Meniadakan semua yang disembah selain Allah Ta'ala. Baik itu batu, pohon, bulan, bintang, kuburan, itu selain Allah Ta'ala yang disembah ditiadakan. Apun illallah itu isbat namanya. Apa isbat tadi? Penetapan. Isbatu jami'il ibadah lillahi ta'ala wahdah. Makna penetapan apa? Menetapkan semua peribadatan hanya murni untuk Allah Ta'ala semata. Itu isbat. Isbat itu penetapan. Makna penetapan apa? Menetapkan semua ibadah hanya murni untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. La malakan muqarraban wala nabiyyan mursalan. Tidak untuk malaikat yang terdekat, tidak pula untuk nabi yang diutus. Murni untuk Allah Taala. Sudah pahami ya? Itulah rukun la ilaha illallah. Syaratnya ada berapa? 8. Ana sudah jelaskan berkali-kali. Satu paket ini dihafalkan, satu paket ini. Nah, satu kalimat tapi di dalamnya mengandung 3 perkara penting. Makna, rukun, syarat. Apa satu kalimatnya? La ilaha illallah. Apa maknanya? La ma'budu bihaqqin illallah. Apa rukunnya? An-nafyu wal isbat. Apa syaratnya? 8. Terkumpul dalam pantun atau puisi yang sangat indah, sering didengar dan sering disebutkan oleh para ulama, para asatidzah ahli sunnah wal jamaah, para ulama ahli sunnah wal jamaah di kajian-kajian mereka, muhadarah-muhadarah mereka, ceramah-ceramah mereka. 8 syarat tersebut. Siapa yang hafal pantunnya? Antum hafal pantunnya? Hafal? La ba'as. Antum hafal pantunnya antum? Antum hafal pantunnya? Belum? Antum hafal pantunnya? Antum? Ingat ya? Antum? Belum juga? Nah, sebutkan Hasan pantunnya yang keras. Naam, ahsan tabarakallahu fiik. Itu dihafalkan pantunnya itu. Nanti kalau belum tahu faedahnya, catat. Itu sering muncul soal yang mudah dihafal dengan pantun. Ilmun, yakinun, wa ikhlasun, wa sidqu kama' mahabbatin, wal qiyadin, wal qabul laha, wa zida thaminuha. Al-kufranu minka bima siwal ilahi minal awsani qad kulliha. 8 syarat. Ilmun, yakinun, wa ikhlasun, wa sidqu kama' mahabbatin, wal qiyadin, wal qabul laha, wa zida thaminuha. Al-kufranu minka bima siwal ilahi minal awsani qad kulliha. Artinya 8 syarat ini antum hafalkan. Pertama, ilmu. Harus mengilmui, bukan ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Artinya apa? Enggak tahu. Artinya apa? Tiada Tuhan selain Allah, gagal paham. Kalau artinya tiada Tuhan selain Allah, berarti Tuhan yang ada di Allah, gitu loh. Kan berakhirnya keyakinan rusak kan? Bukan maknanya tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Harus ada lafaz berhak tadi. Dengan dalil perkataan Allah Ta'ala dalam Al-Quran Karim, dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allaha huwal 'aliyyul kabir. Itu dalilnya. Jadi maknanya yang keliru ya maknanya ya. Nah, barakallahu fiik, maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Ilmu, harus mengilmui. Pertama ilmu ya, kedua yakin. Syarat yang kedua apa? Yakin. Yakin bahwasanya apa? Benar-benar tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah. Yakin. Yang ketiga, ikhlas. Kalau aku hafal pantunnya tapi dihafalkan syaratnya ini. Ilmun, yakinun, wa ikhlasun. Yang ketiga ikhlas. Jadi ucapannya itu bukan karena terpaksa.
bukan karena gengsi, bukan karena biar viral terkenal, bukan, tapi benar-benar ikhlas. Mengucapkannya itu ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, ikhlas. Paham? Yang keempat apa? Sidqun, jujur. Jangan seperti orang munafik. Kalau orang munafik itu enggak jujur dia, hanya mengucapkan lisan tapi batinnya benci dengan keislaman. Nah, jujur itu maksudnya bagaimana? Zahiran wa batinan. La ilaha illallah. Dia benar-benar memurnikan ibadah untuk Allah Ta'ala. Tidak nyembah berhala, tidak nyembah patung. Paham ya? Tidak nyembah barakallahu fiik, bulan wala bintang. Meminta pesugihan, minta kekayaan, minta keberkahan pun hanya kepada Allah Ta'ala. Berarti apa dia? Jujur. Paham ya? Jujur, zahir dan batinnya. Kalau orang munafik bagaimana? Hanya ucapannya saja, batinnya benci. Mafhum? Kemudian yang kelima apa? Mahabbah, cinta. Jadi ucapan la ilaha illallah yang dia ucapkan harus dicintai. Dia cinta dengan kalimat tersebut. Paham ya? Karena dia cinta, dia harus melaksanakan konsekuensi, keharusan daripada kalimat la ilaha illallah, an-nafy wal isbat itu. Mafhum? Nah, dia cinta. Bukan sekedar apa? Slogan, gayanya saja. Jaket bagian belakang di sablon jamura, jamaah muji Rasul, tapi datangnya ke kuburan. Paham ya? Nanti minta-minta kepada Mbah Fulan, Mbah Alan. Ini berarti nggak terbukti. Paham ya? Jadi upayakan dikondisikan tadi cinta dengan kalimat tersebut, bukan semata-mata cuma sekedar cinta lafaznya saja. Karena cinta dia harus apa? Mengkondisikan, melaksanakan konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Lau kana hubbuka shadiqan la ta'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Pantunnya udah sering kita lewati kan? Lau kana hubbuka shadiqan la ta'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau seandainya cintamu itu benar dan jujur, niscaya kamu akan mentaatinya. Kenapa? Karena sesungguhnya orang yang mencintai dengan orang yang dia cintai, dia akan taat. Jadi kalau orang mencintai seseorang, dia akan mentaati orang yang dia cintai. Paham? Jadi kalau dia cinta Allah, cinta Rasul, buktikan. Bukan hanya sekedar ucapan saja. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan argumen kalian kalau kalian jujur. Kan gitu. Nah, 5. Kemudian barakallahu fiik. 6. 3 lagi. Yaitu ingkiyat. Ya, yang ke-6 ingkiyat. Apa ingkiyat? Tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh dengan kalimat la ilaha illallah. Pastikan tertulis ini ya. Nah, barakallahu fiik, tunduk dan patuh yang ke-6. Jadi kalimatnya apa? Maknanya apa? Tunduk dia. Jadi jangan mengucapkan la ilaha illallah suruh ninggalkan berhala, enggak mau dia. Suruh ninggalkan kuburan enggak mau. Dia pengennya kadang mau ke kuburan, kadang ziarah ke Mbah Fulan, Mbah Alan minta pesugihan. Itu berarti dia apa? Nah, barakallahu fiik, enggak tunduk dengan kalimat tersebut. Kemudian yang ke-7 barakallahu fiik, qabul, penerimaan. Harus menerima dia. Nah, menerima konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Yang ke-8 apa yang ke-8? Wa zida thaminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal awsani qat'uliha. Yang ke-8 al-kufru bit-taghut. Meninggalkan taghut. Apa itu taghut? Sudah kita lewati kemarin pada pertemuan yang telah lalu. Taghut itu definisinya macam-macam. Cuman pernah ana sebutkan definisi yang paling bagus. Definisi yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaih di dalam kitab Al-Ushul Tsalatsah, dinukilkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah di akhir-akhir itu. Apa definisinya, Ihsan? Apa itu definisi taghut? Naam, kullu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min ma'budin aw masbu'in aw muta'in. Dibaliskan ya, definisi taghut, kullu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min ma'budin aw masbu'in aw muta'.
Para ulama menambahkan wa huwa radin bidzalik. Setiap sesuatu yang membuat seorang hamba melampaui batasan, baik sesuatu yang diikuti atau sesuatu yang disembah atau sesuatu yang taati, dalam keadaan yang diikuti, yang disembah, yang ditaati selain Allah, ridho. Syaratnya ridho, syaratnya dia ridho. Disembah selain Allah, ridho dia, senang dia. Ditaati selain Allah, ridho, senang dia. Diikuti selain Allah Ta'ala, ridho, senang dia. Nah, ini namanya tauhid. Paham? Makanya Nabi Isa alaihissalam bukan tauhid. Kenapa? Karena beliau nggak ridho kalau seandainya beliau hidup, niscaya beliau nggak akan mau disembah, ya nggak? Dijadikan patung atau semisalnya disembah. Beliau kalau hidup nggak mau, makanya beliau bukan tauhid. Mafhum? Tauhid itu benar-benar dia ridho. Nah, pentolan tauhid itu ada 5. Yang paling besarnya, nah barakallahu fiik, siapa? Siapa? Pentolan apa tauhid yang paling besarnya siapa? Antum? Iblis la'natullah alaih. Nah, disebutkan di matan itu warusul tauhid khamsah. Kepala-kepala tauhid itu ada 5, yang paling besarnya iblis la'natullah alaih. Dia ridho disembah, diibadahi oleh Allah Ta'ala itu. Nah, Allah musta'an. Sudah selesai ya berarti selesai makna la ilaha illallah, syarat la ilaha illallah, rukun la ilaha illallah. Nah, itu semuanya terkumpul pada ayat yang mulia, yaitu bentuk kesempurnaan daripada kalimat la ilaha illallah. Ayatnya apa ayatnya itu? Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Barang siapa yang kufur terhadap taghut, meninggalkan taghut dan beriman kepada Allah Ta'ala, sungguh dia telah berpegang teguh dengan apa? Tali Allah Ta'ala yang sangat kuat. Yang sangat kuat. Paham ya? Nah, itu menunjukkan bahwasannya nah barakallahu fiik, tidak sembarangan hanya ucapan enggak diterima. Tapi di samping ucapan dia harus mengamalkan dan juga merealisasikan, mewujudkan daripada konsekuensi keharusan makna la ilaha illallah, an-nafyu wal isbat. Nah, kita ambil dikit bawah itu syarahnya, perhatian baik-baik. Qala asy-syaikh Shalih Al-Fauzan sabahullah, yaqulu ulama'ud dhalal. Berkata para ulama dhalal, itu para ulama sesat. Nah, kalau dibaca ulama dhullal, itu para ulama orang-orang sesat. Nah, apa perkataannya kita lihat? Yaqulu ulama'ud dhullal atau ulama dhalal, berkata para ulama sesat, ulamanya orang-orang yang sesat, ibadatul qubur wa dzabh laha wa nadr laha laisa min asy-syirk. Lihat ini. Ulama-ulama sesat mengatakan nyembah kuburan, menyembelih untuk kuburan, bernadar untuk kuburan, itu bukan kesyirikan katanya. Paham ya? Nah, padahal sudah kita lewat dengan ayatnya kan, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu dihafalkan ayatnya itu. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah Ta'ala Rabb semesta alam. Perhatikan ini ya, hanya untuk Allah Ta'ala Rabb semesta alam. Berarti menunjukkan kalau dia menyembelih sembelihan untuk kuburan, kemudian dia menyembah kuburan. Menyembah kuburan itu bukan berarti sholat di depan kuburan, itu bukan. Paham ya? Jangan sampai bayangannya, anak nggak sholat di situ kok, kami nggak sholat di depan kuburan, kami pun juga nggak puasa di situ, tapi kami hanya minta kepada kuburan. Itu sama. Minta pesugihan di kuburan. Orang udah mati dipendam, dikubur, dia minta Mbah Fulan, tolong Mbah Fulan, Mbah Fulan ba'alan, minta di situ. Paham ya? Orang udah mati kok dimintain. Dan kita lewati kemarin kan, secara logika itu yang butuh itu bukan orang hidup, butuh yang mati, bukan. Yang mati inilah butuh orang hidup. Yang mati butuh orang hidup, butuh apa? Doanya. Ya enggak? Orang yang hidup kok malah pada berbondong-bondong datang kepada orang yang mati. Minta pesugihan, minta kekayaan. Paham ya? Kalau minta pesugihan, kekayaan, keberkahan, mintanya kepada Allah Ta'ala, bukan kepada orang yang mati. Ya enggak? Karena orang yang mati itu butuh doanya orang hidup kan itu. Nah,
Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Jadi zaman sekarang banyak orang yang terbalik ya. Terbaliknya bukan terbalik kepalanya, bukan. Terbalik pemikirannya gitu loh. Paham ya? Nah, masa orang udah mati kok dimintain gitu loh. Secara logika kan nggak masuk gitu loh. Kok malah orang hidup malah minta dari mati. Yang mati itulah yang butuh kepada orang hidup. Butuh doanya. Ya enggak? Perlu doanya. Nah, sekarang orang berbondong-bondong kan, ziarah kubur, ya, berbondong-bondong. Seharusnya mereka itu mendoakan yang sudah mati tadi, bukan malah minta. Paham belum? Nah, kalau minta kekayaan, pesugihannya kerja, ya enggak? Mintanya kepada Allah Ta'ala, tapi dia harus apa konsekuensinya? Ikhtiar. Ingat-ingat kuncinya, ikhtiar. Kemudian apa, barakallahu fiik? Doa, kemudian tawakal. Paham ya? Ikhtiar, berusaha, doa, ya Allah, sukseskan ya Allah, berkahilah. Kemudian hasilnya tawakal kepada Allah Ta'ala. Harus itu. Kalau cuma mau sukses, wah anak tahun ini mau umrah katanya. Dia berpangku tangan, la kerja wala syai'. Mau umrah dari mana? Paham maksudnya? Nah, maksudnya orang itu kalau ingin sukses berhasil dalam perkara dunianya ataupun akhiratnya harus menempuh namanya ikhtiar, sebab usaha. Paham belum? Orang mau masuk surga perlu usaha atau tidak? Perlu. Apa usaha yang paling besar dan paling nampak dan paling barakallahu fi, kadang orang merasa keberatan datang di majelis ilmu. Iya enggak? Orang kira datang di majelis ilmu habis waktu. Wah, waktunya habis nanti. Waktu adalah uang kata mereka. Waktu adalah uang kata mereka. Kalau kita bukan, waktu adalah akhirat. Waktu adalah ilmu. Coba ingat hadisnya Abu Hurairah, rawahu Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Bayangkan, sudah dijamin, kurang apa lagi? Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, dia ini mencari ilmu, bukan mencari harta, bukan mencari takhta, bukan mencari wanita, tapi mencari ilmu. Apa jaminannya? Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sungguh Allah Ta'ala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Bayangkan, modalnya datang di majelis ilmu, dengarkan Al-Quran dan Sunnah, dengarkan barakallahu fi ilmu syar'i yang disampaikan, kemudian setelah kita mengilmui, amalkan, dakwahkan, sabar dalam berdakwah, daripada. Paham ya? Nah, jadi nggak ada ruginya ya, walaupun dia meluangkan waktunya, barakallahu fi, melonggarkan waktunya. Ingat-ingat slogannya. Apa slogannya, Hafid? Orang mau belajar nunggu waktu luang atau bagaimana? Wah, anak mau belajar. Nunggu waktu luang, anak mau belajar. Kalau ada waktu luang, anak mau belajar katanya. Mau taklim kalau ada waktu luang. Itu slogan yang benar atau keliru itu? Keliru? Atau nggak tahu? Nggak tahu. Baik. Antum, bagaimana slogan yang benar? Kan banyak orang cakap, orang ngomong, wah, anak kalau ada waktu luang mau belajar katanya. Yang benar bagaimana? Itu keliru nggak ucapan itu? Kenapa keliru? Karena kalau nunggu waktu luang itu waktu nggak akan luang-luang. Tapi yang tepat itu meluangkan waktu untuk belajar, itu yang benar. Ya enggak? Kami meluangkan waktu untuk belajar. Kami menyisakan waktu belajar, tapi kalau nunggu waktu luang, nggak luang-luang waktu itu. Pasti terisi terus. Tapi kita meluangkan waktu untuk belajar, itulah yang benar. Nah, ini sekedar selingan barakallahu fiik bahwasanya menyembah kuburan, kemudian melakukan sembelihan untuk kuburan, bernazar untuk kuburan itu, kata ulama sesat tadi mengatakan bukan kesyirikan. Kenapa? Madama annahu yaqul la ilaha illallah, lihat ini. Selama dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah cukup katanya. Kita katakan enggak cukup. Ucapan tersebut ada maknanya. Maknanya apa maknanya? Harus meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Fahadil umur la tadurruh. Perkara-perkara ini enggak membahayakan dia katanya. Intinya udah ucapan kalimat la ilaha illallah sudah cukup katanya. Kita katakan enggak cukup. Harus terpenuhi padanya rukun-rukunnya dan juga syarat-syaratnya. Hada tanaqudun. Ini yang namanya kontradiksi katanya. Allah musta'an. Kesimpulannya barakallahu fiik kita ambil pada kesempatan siang hari ini barakallahu fiik bahwasanya ternyata setelah Rasulullah alaihi wasallam meninggal dunia ada beberapa kaum muslimin yang murtad. Murtad keluar dari agama Islam
meninggalkan agama Islam walaupun dohirnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, meminta beribadah kepada kuburan, meminta kepada mayit, meminta kepada pohonan, bebatuan atau semisalnya. Allah musta'an. Yang paling terpenting ketika orang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pastikan paham maknanya, paham rukunnya, kemudian paham pula apa? Syarat-syaratnya dan merealisasikan, mewujudkan daripada makna la ilaha illallah, yaitu an-nafy wal isbat, rukun yang terkandung di dalamnya, meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin.